daripada cari visa terus, mending langsung bikin permanen, cari orang bule nih di sini, begitu. Enggak, Perwakren itu perkumpulan warga Kristiani Indonesia di New York. Krennya itu New York. Jadi sekarang dikatakan Natal itu adalah perayaannya orang Kristen. Ya ada benernya, ada salahnya sebab Negative K, nothing further, just city cabbie in the corner. Maju mo ko? Tamu kita pada episode kali ini adalah seorang yang sangat saya kagumi. Beliau ini salah satu sesepuh kita, orang tua kita di New York City. Humble man, Bapak Suko Prasetyo. Terima kasih Pak, welcome back. terima kasih. Bagaimana kabar Pak Suko? Puji Tuhan, alhamdulillah kita masih sehat sampai sekarang. Kadang-kadang sakit pilek, batuk-batuk biasa itu kalau musim dingin begini ya. Iya. Dari musim panas ke dingin itu juga. Minggu yang lalu istri saya pilek-pilek, mungkin sebulan yang lalu, 3 minggu yang lalu. Terus tes COVID, kita punya home test COVID ya, tes sendiri, negatif. Tapi kok sakitnya makin parah gitu, makin. Terus pergi ke CVS dites dengan benar, positif gitu. Wah, saya jadi khawatir ya. Oke deh, kita ke emergency room di Mount Sinai Hospital gitu. Di sana dites lagi dengan segala macam, ternyata negatif lagi. Negatif. Jadi karena dia itu susah bernafas waktu itu, jadi saya jadi khawatir. Ternyata susah bernafasnya itu karena ada infeksi di lung, di paru-paru ya. Sedikit sekali. Terapi negatif COVID ya. Alhamdulillah, tidak apa-apa, masih dalam perawatan, tapi segera dia sembuh 5 hari. Sekarang masih perawatan? Enggak, sudah sembuh. Oh yang dulu 5 hari. sembuh. Nah, saya yang jadi pilek ketularan. Musimnya memang Pak, banyak sekali. Saya kena juga, saya terkapar seminggu. Ya. Mungkin bulan lalu ya. Kira-kira 5 hari 1 minggu begitu. Tapi ya kita selalu bersyukur kepada yang Maha Kuasa, pada Allah SWT. Kalau Muslim ya, kalau Kristen Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kita masih kuat, masih sehat untuk apa sih? Kalau kita hidup di dunia ini untuk melayani sesama. Waktu saya meninggalkan Indonesia itu, saya ya diwejangi, diberi nasihat-nasihat sama bapak, ibu. Tapi tujuan kalau diperes itu, jadikan satu, wejangannya itu dimanapun kamu berada, jadilah orang yang berguna. Udah, itu intinya. Jadi kita bisa analisa sendiri orang berguna itu yang bagaimana. Orang berguna menurut saya ya orang yang melayani orang lain. Baik itu masyarakat di tempat kita tinggal maupun masyarakat di mana saja yang berhubungan dengan kita. Kesempatan ini juga saya ucapkan selamat menyambut Hari Natal bagi Pak Suko dan keluarga, dan tentunya kepada teman-teman umat Nasrani di seluruh dunia. Terima kasih telah memperhatikan dan menghargai atau menghormati kepercayaan kami. Seperti kami juga mempercayai dan kita menghargai
menghormati kepercayaan Bapak dan yang lain. Terima kasih. Pak Suko awal datang ini tahun berapa? 60-an ya? Nah, Januari tahun 71. 71. Ya. Saya ini mendapatkan tugas dari perusahaan saya untuk membantu perusahaan saya itu yang ikut di dalam New York's World Fair. Jadi kita punya stand di sini untuk mengembangkan produk Indonesia, terutama kerajinan tangan. Iya, kenapa kita memilih kerajinan tangan? Karena kerajinan tangan itu adalah produk dari rakyat jelata. Rakyat di sana kalau misalnya ukir-ukiran, misalnya keranjang, bikin keranjang Yang dari bambu. bahan bambu atau rotan, misalnya batik, wayang dan segala macam, itu kerajinan tangan rakyat. Jadi kalau kita bisa mengembangkan itu, memasarkan itu ke luar negeri, kita memberikan pekerjaan kepada rakyat setempat. Nah itu ya, kalau kita bekerja itu dan kita percaya dengan apa yang kita kerjakan, ya mudah-mudahan berhasil gitu kan ya. Apakah itu bagian dari program pemerintah pada saat itu, bukan? Iya. Jadi perusahaan kita dulu namanya Usaha Wanita. Nah, itu setelah mendapatkan tugas dari Departemen Perdagangan untuk memasarkan itu. Dan saya senang sekali saya jadi ikut bagian dari itu. Jadi saya pergi ke desa-desa untuk pesen, buatkan ini, buatkan itu, untuk dipasarkan di Amerika. Ke Jepara, ke Yogyakarta, ke Wonogiri, untuk membuat keranjang-keranjang itu. Dan di sini Ibu Suharyo namanya, itu memasarkan sendiri, lama-lama kewalahan. Jadi beliau menelpon saya, mau ke New York, kerjain di sini. Oh ya, saya tidak ada pikiran untuk ke New York itu. Belum pernah pergi naik pesawat terbang. Meskipun saya ikut membuka Merpati Nusantara di Semarang, tapi saya sendiri belum pernah terbang. Dan saya tidak mempunyai banyak duit untuk pergi ke luar negeri, apalagi ke luar negeri. Dari Indonesia mau ke Sumatera aja belum pernah. Yang pernah ke Bali itu pun tidak terbang. Menerbangkan orang. Iya. Oh, jadi Pak Suko awalnya cuma sourcing Iya. produk. Iya. Baru di sini partner yang di sini yang memasarkan di sini. Iya. Tapi karena butuh bantuan, akhirnya Pak Iya. Suko membantu ke sini. ke sini. Oke. Ya, Wow. Interesting. So saya datang ke sini membawa banyak barang, 6 koper isinya, yaitu tadi kerajinan tangan. Tapi laku. Maksudnya digemari. Mereka belum tahu ini apa. Ada yang gemar karena melihatnya barangnya baik, unik ya. Tapi tidak selaku yang seperti kita bayangkan dalam perdagangan. Hanya orang seneng beli. Akhirnya pemasarannya lewat leveransir antik atau ya kerajinan art. Karena barang Indonesia banyak art ya. Terutama batik, kebetulan kita juga mendapatkan nasabah yang bagus, yang tertarik dengan batik. Tapi kadang-kadang mereka juga menginginkan desain mereka sendiri. Jadi kadang-kadang saya pulang ke Indonesia, ke pabrik batik, untuk minta desain yang ini. Custom made. Iya. So ya berhasil sedikit.
Tapi kita kekurangan manajemen. Saya sendiri bukan ahli manajemen di dalam perdagangan. Ibu Suharyo di dalam manajemen juga kurang, menurut pandangan saya, karena kok uang masuknya kurang terus banyak kan gitu. Dibantu dengan pemerintah juga, bukan pemerintahnya, dibantu dengan konjen. Waktu itu konjennya Pak Bustanul Arifin. So you know Pak Bustanul Arifin punya duit. Ya kita dipinjemin duit banyak itu. Tapi pada akhirnya perusahaan ini, kita buka perusahaan namanya Bank Solo, singkatan dari Bengawan Solo, Bank Solo, jatuh juga. Tetapi karena promosi kita, jadi orang Amerika mulai mengenal produk Indonesia, kerajinan tangan Indonesia. Jadi masih ada yang pesan begitu. Dan mereka tahu Indonesia itu apa, di daerah mana di dunia ini. Gitu. Tadinya belum tahu mereka kebanyakan. Ini tahun 2022, sudah mau 2023, masih banyak orang yang tidak tahu di mana Indonesia itu. Yeah. You know where it is? Dia bingung. Nah, I can imagine tahun 70-an. How was it? Yeah, where's Indonesia? Is it part of Bali? Ya. Jadi, wah, saya mencoba pura-pura mengukir. Dulu pernah tinggal di Bali 1 tahun ya, belajar mengukir. Ya, demonstrasi mengukir. Di sini? Bali. Iya, dengan pakaian Bali, dengan udeng. Terus demonstrasi membatik, bawa alat-alat batik dari perguruan. So, that's it, promosi Indonesia. Di daerah mana itu biasa anunya? Oh, Kantornya? Kantornya di sini, di 26 Street dan Broadway. Tetapi kita memasarkannya kemana-mana, dari seluruh Amerika dan dari Los Angeles, Oklahoma, Chicago, kemana-mana. Oh, traveling around. Iya. Jadi basically memang biaya operasionalnya luar biasa ya? Iya, itulah kita yang tidak begitu mampu waktu itu. Ya kita mampukan itu. Berapa lama bertahan itu? Saya sendiri 3 tahun dengan Bu Haryo. Terus saya keluar karena ya kesusahan finansial ya. Saya menjadi sopir di salah satu mission di Arab Mission di PBB. Iya. Habis itu saya mendapatkan kartu hijau karena kawin dengan istri saya. Terus usaha sendiri macam-macam lah, kita dari pekerjaan A sampai Z. Visa apa waktu datang? Visa kerja bukan? Bisnis ya, B1. Ya. Tapi itu tuh waktu itu 2 tahun bisnis itu bisa keluar masuk. Ya. Terus visanya habis. Terpaksa saya kerja di mission PBB itu untuk mendapatkan visa. ya, visa kerja lagi. Kerja lagi, ya, bisa tahan di sini. Waktu itu saya nyambi sebagai travel agent. Karena kalau travel agent itu untuk terbang murah, kadang-kadang prey. Jadi bisa pulang ke Indonesia. Privilege-nya untuk atau Ya, poin begitu. Betul. Wow. Ini strateginya Pak Suko boleh juga ini. Jadi begitu habis visa bisnis ini, masuk ke mission. Ya. Mission di sini kan minimal ada berapa tahun juga, 2 tahun mungkin ya, atau tahunan. Mission itu ya tetap seperti mission-mission yang lain. Jadi kalau kita mendapatkan, selama kita bekerja di mission, ya visanya hidup. Extend terus. Iya, extend. Waktu bisnis harus di extend. Jadi
setelah visa saya habis, sebelum habis, saya ke konsulat, ke KJRI, minta tolong yang konsulat punya koneksi dengan imigrasi untuk bisnis. Jadi langsung Pak Suko bilang, you know what? Daripada cari visa terus, mending langsung bikin permanen, cari orang bule nih di sini. Begitu. Enggak, kalau sama istri saya itu sebetulnya memang betul-betul, ceritanya teman saya Pak Adang Sanusi, mungkin Anda juga kenal, itu ulang tahun. Nah, Pak Adang Sanusi itu pacarnya orang bule, kebetulan roommate-nya istri saya. Nah, di situ kita bertemu. Kakaknya Pak Adang itu tukang masak, bikin rendangnya pedes sekali gitu. Nah, saya ketemu istri saya, kok makan, ini ada orang bule makan pedes terus. Terus mulai bicara. Setelah bicara, kok rasanya bicara ini seperti keluarga saya gitu, sama. Caranya bicara, terus kekeluargaan dengan teman-teman di partai itu, di partai ulang tahun itu, kok semanak banget gitu. Chemistry-nya bagus. Iya, jadi terus klop di situ. Ternyata itu namanya cinta ya, itu bukan itu, atau soulmate, Iya. bukan? Ya, soulmate mungkin ya. Kalau cintanya sih belum waktu itu. Ya, you build up, right? Iya, saya senang sekali. Terus kita potret. Nah, setiap kali saya punya, selama 3 tahun di sini, mungkin sudah 6 tahun saya sebelum ketemu istri saya, itu kalau punya girlfriend, saya kirimkan potretnya ke ibu saya. Ibu saya nggak pernah respon macam-macam. Nggak semangat lah. Nggak semangat. Setelah Yang ini, wah, orangnya ramah gitu. Kelihatannya orangnya ramah, dari mukanya ibu melihat seneng gitu. Ramah. udah jodoh, Pak. Iya. Makanya sampai sekarang sudah 45 tahun. Lebih dari tahun 77 ya. Iya, dari tahun 77. Wow. What a bless. Ya, itu semua yang kuasa. Betul. Tuhan yang Maha kuasa, yes. ya, yang membawa saya kemari, itu ya kehendak Tuhan. Saya nggak pernah mimpi. Jalan hidup ya. Iya. Ya. Kalau Pak Suko ini kan orang Solo, Pak ya. Iya. Bapak Semarang, ibu dari Solo. Tapi saya dibesarkan di Solo. Lahir di Semarang. Ini betul-betul balance-nya bagus. Fair. Iya. Ibu ini juga dari Keraton Solo. Bapak orang biasa di Semarang gitu. Nah, karena dari keraton, ibu itu tentunya Islam ya. Tapi ya Islam keraton. Islam. Ya tentu saja praktis. Ya. So, setelah menikah dengan bapak jadi Kristen. Jadi saya dibesarkan sebagai anak Kristen gitu, Protestan. Gitu. Setelah besar, sudah sekolah, nah tetangga saya ini Islam. Di kampung saya ini banyak langgar. Jadi saya ikut bermain-main dengan teman-teman dan ikut ke langgar juga belajar. Jadi dari keluarga saya itu tidak ada perbedaan. Pernah belajar memang agama, mendalami agama Kristen begitu, ada pendidikan khusus? Ya tentu saja dibesarkan Kristen itu saya juga sekolah di SMP Kristen. Itu tiap hari juga ada pendidikan agama itu selalu ada. Tiap minggu dari gereja itu ya ada sekolah minggu namanya ya. Jadi semuanya itu mengajarkan yang baik. Mengajarkan baik, hidup yang baik, yang jujur, yang membantu orang lain. Itu dasarnya. Apa sebenarnya Natal itu? Saya ini mempunyai pandangan tersendiri mengenai Natal.
Christmas itu sebetulnya buatan manusia, di mana kita supaya bersatu bersama untuk memperingati kelahiran. It's a good thing, persatuan itu, dan mereka membuat program ya untuk keluarga. Jadi keluarga kalau Christmas di Amerika ini keluarga bersama-sama makan siang, ganti memberikan hadiah. So, but it is not it. Di Indonesia waktu saya di sana, itu Christmas adalah to go to church, berdoa, bersyukur. Ya, seperti Idul Fitri, kita kumpul di masjid, berdoa, bersyukur. Semua itu syukur. Nah, sebetulnya Christmas itu untuk memperingati apakah sabda Tuhan itu untuk kita bersama. Tapi kalau mendengarkan apa sabda Tuhan gitu saja, orang tidak tertarik. Makanya dibikinkan seperti perayaan. Tujuannya hanya bersatu. Kita tuh bersatu. Hidup bersama, bersukacita bersama. Tapi juga mendengarkan khotbah-khotbah di mana kita harus menderita bersama dan bersyukur. Itu adalah hikmah Natal itu, bersyukur kepada Allah yang mencintai kita hingga mau turun ke sebagai manusia dan memberikan sabdanya secara langsung, memberikan contoh bagaimana mencintai. Cinta mencintai itu kemauan berkorban untuk sesama, sehingga nyawa pun kita korbankan demi kasih itu sendiri. Tapi buat saya, Yesus Kristus itu sudah dibicarakan, sudah disabdakan ratusan tahun sebelumnya. Dia akan datang, tidak seperti yang dibayangkan datangnya bagaimana, tapi dia akan datang. Tanda-tandanya begini, ada orang yang mendahului dulu, ya, namanya John, Yohanes gitu ya, orang nama itu bisa lain-lain. Ya, itu John Pembaptis itu, dan itu semua sejarahnya, kejadiannya Yesus datang ke sini ini, Natal ini, itu sudah dibicarakan ratusan tahun oleh nabi-nabi sebelumnya. Ya, jadi sekarang dikatakan Natal itu adalah perayaannya orang Kristen. Ya, ada benarnya, ada salahnya, sebab Yesus itu tidak datang kemari untuk orang Kristen, kok belum ada Kristen gitu kan, ya, untuk manusia gitu. Dan menurut sejarahnya itu Yesus itu adalah bukan nabi, karena beliau itu adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Oleh karena itu kedatangannya melalui seorang perawan. Maria waktu itu masih perawan. Dan mengandungnya itu bukan karena hubungan kelamin. Gitu. Kenapa Tuhan mau datang sendiri kemari? Untuk menyelamatkan manusia. Atau untuk memberikan pelajaran. Hidup tuh begini loh. Bahwa kita semua hidup itu mau berkorban sampai mati untuk orang lain. Siapa sih yang tahu persisnya Natal itu kapan? Apakah betul-betul 25 Desember? Apakah waktu itu ada kalender seperti sekarang ini? Jadi perayaan Natal ini adalah sesuatu yang baik untuk mempersatukan manusia.
Jadi itu suatu ide manusia juga. Jadi bukan agama itu. Ide manusia untuk saling silaturahmi. Jadi kita bikin Natal, kita bikin Paskah itu untuk memperingati apa ajaran Allah, ajaran Tuhan-nya orang Kristen, yang karena kita yang mengadakan ya, kita namakan Kristen, bahwa hidup tuh harusnya kita saling rukun, in peace. This is a peace work, peace action. Jadi lah kalau ini kepercayaan ya. Nanti kalau ada agama lain kepercayaannya berbeda, tetapi untuk bersama-sama hidup rukun, peace, dan selalu bersilaturahmi. Sebab kita tidak bisa hidup sendiri. Itu menurut saya. Jadi kalau Bapak berbicara dengan pendeta mungkin lain lagi ceritanya ya. Berbeda cara menafsirkan. Iya betul. Karena Bapak Suko ini kan pernah menjabat menjadi perwakrin ya. Iya, perwakrin itu perkumpulan warga Kristiani Indonesia di New York. Krennya itu New York. Waktu itu saya di konsulat. Saya biasa pergi ke konsulat minta tolong ini, minta tolong itu dengan KJRI. Dan ketemu dengan seorang sekretaris namanya Janet Awi. Sekarang menjadi Janet Wijaya. Banyak kan orang New York sudah kenal dengan dia. Waktu dia bilang dia dari Manado, saya bilang Kristen ya, iya Kristen. Ada berapa orang Kristen di sini? Wah, enggak banyak. Bagaimana kalau kita kumpul-kumpul yuk kita berdoa bersama gitu. Akhirnya kumpul 5 orang. Dari 5 orang itu tambah menjadi banyak. Jadi suatu ketika kita minta kebaktian di konsulat sebulan sekali gitu. Tentu saja karena kita minta, KJRI Pak Konjen tidak menolak karena waktu itu orang Indonesia belum banyak ya. So akhirnya ada makin besar. Semakin besar, jadi membuat suatu organisasi. Organisasi ini namanya Perwakrin itu. Perkumpulan Warga Kristen Indonesia, ya, New York. New York. Apa Perwakrin ini ada di state-state lain? State-state lain juga membuat sesuatu yang sama. Makanya setelah saya ketuanya ganti dengan Pak Jokowi, itu namanya menjadi Perwakrin USA. Jadi, untuk mengumpulkan bahwa itu yang kecil-kecil itu semuanya jadi kumpul jadi satu saja. Bikin satu payung. Iya. Gitu. Wow. Dan sekarang dia punya headquarter atau home base-nya di mana? New York? Bukan home base ya. New York ada, di tempat-tempat lain juga ada. Mungkin ada yang masih Perwakrin, namanya juga ikut Perwakrin, mungkin yang tidak. Tapi perkumpulan itu ada. Jadi misalnya especially di Los Angeles ya. Di Los Angeles kan banyak orang Kristen di sana ya. Jadi orang Kristen sekarang sudah makin banyak kok di sini. Yang pendatang dari Indonesia banyak kan. Karena memang orang Kristen udah banyak di sini. Pak, jadi setelah kumpul-kumpul seperti itu, akhirnya kapan berinisiasi nih bilang? Akhirnya membeli satu tempat atau punya satu tempat, gimana? Belum, itu hanya impian saya. Saya ini ingin mempunyai tempat untuk kita semuanya. Makanya waktu kita sehabis kampanye untuk Pak Jokowi, ini kita ini persahabatan kita ini, persaudaraan kita ini betul-betul erat dan nyes gitu ya. Mau ngapain kita supaya untuk silaturahmi sering-sering gitu. Kalau kita nggak sering-sering silaturahmi, nanti
tidak akan akrab lagi kan. Oh, kalau ini kan mengenai ini tadinya nih kan. Iya. Enggak, maksud saya begini Pak. Setelah perkumpulan di KJRI ini kan Ya. semakin bertambah orang nih. Oh ya, Kapan itu baru mulai bilang akhirnya berinisiasi beli tempat untuk menjadi gereja mungkin atau tempat beribadat? belum pernah. Sampai waktu tahun 2015 mungkin, waktu Pak Konjen ini Pak Win. Oh, Pak Win. Pak Win datang waktu itu, kebetulan ulang tahun Perwakrin. Jadi kita undang Pak Win dan Ibu datang, dan pada saat itu saya nyeletuk aja waktu menyambut sebagai ketua Perwakrin. Kita ini kalau mempunyai perayaan-perayaan, mempunyai mau Natal, mau Easter, mau ulang tahun, kok mencari-cari gedung, pinjam gerejanya orang Korea. Bagaimana kalau kita mempunyai rumah sendiri ya, mempunyai tempat sendiri untuk kita sendiri, kalau Natalan kita sudah punya. Di situ Pak Konjen, Pak Gafur langsung mencari keranjang atau box. Oke, sekarang kita mulai kumpulin duit. Pak Gafur sendiri, Pak Konjen langsung mengedarkan box. Celengan. Ya. Tapi ternyata juga tidak. Sudah ada sih beberapa ribu juga. Tapi ya belum jadi. Jadi Kristen Indonesia di sini belum punya gereja sendiri. Yang banyak ini gereja-gereja nama-namanya ini apa ini? Nah, karena mereka masih besar, as you know, Kristen itu ada beberapa banyak denominasi. Ada Katolik, ada Advent, ada Baptis, ada Betani, ada Bethel, ada Pantekosta, dan segala macam. Yang dari Indonesia tidak ada itu hanya Jehovah Witnesses. Tidak ada. Mereka itu setelah kita besar sekali, yang Baptis ngumpul sendiri Baptis, terus mendirikan gereja Baptis pertama. Itu. Tapi mereka nebeng di gerejanya orang Amerika. Jadi mereka beribadahnya itu bahasa Indonesia, tapi di gerejanya Gereja Baptis orang Indonesia. Yang Protestan, Presbyterian, itu sebetulnya berdirinya bersamaan dengan Perwakrin. Tapi gerejanya, gedungnya sendiri, itu juga nebeng di gereja Amerika. So, seperti gereja saya sekarang ini, kita nyewa gerejanya orang Korea. Jadi orang Indonesia ini belum ada mungkin. Oh, saya sebenarnya surprise loh Pak, karena yang saya tahu saudara-saudara Kristen Indonesia di sini itu sudah punya gereja masing-masing gitu. Karena kan kalau kita lihat gereja Indonesia ini. Termasuk Pak Sugo kemarin saya pikir sudah punya gereja sendiri. I want to make it clear sini. Anggaplah seperti ini. Kalau masjid di Indonesia di mana sih? Al-Hikmah kan seperti itu. Yeah. From Indonesian people untuk Indonesian people for the others kan gitu. Saya mau make clearin karena saya masih belum baru shocking nih. Jadi kalau bilang gereja Indonesia dari orang Indonesia sendiri yang bangun terus belong to Indonesian, which one? Belum ada. Kenapa kira-kira Pak? Jadi ada yang membangun di suatu apartemen orang lain. Itu lobbynya kita sewa atau kita beli dan kita bangun seperti gereja Bethel International. Sebetulnya juga sudah mampu itu, tapi saya belum tahu apakah sudah membeli tempat gedung baru atau tanah baru yang akan dibangun. Saya kurang tahu. Nah karena ini kita habis. Nah, dia harus karena ini 30 menit maksimum recording. Oke.
Wow, saya betul-betul ini kira-kira apa anunya kendalanya sehingga belum bisa. Itu karena kita tumbuhnya sendiri-sendiri. Jadi tidak seperti Masjid Indonesia. Al-Hikmah itu dulu kan dari bapak-bapak kita waktu itu, kita mempunyai Masjid Indonesia gitu. Untuk Kristen itu susah karena Kristen itu Denominasinya banyak. Ya, jadi mereka mendirikan diri sendiri, mendirikan perkumpulan sendiri-sendiri gitu. Tadi tempat ibadahnya, sebab mereka menganggapnya lain antara Pantekosta dan Protestan dan Advent. Lain mazhab. Iya, lain cara. Gitu. Tapi kalau Amerika kan negara mayoritas Kristen, artinya berarti nggak pengaruh ya bahwa kalau di Amerika itu artinya we can support you to make it happen kayak umpamanya Indonesia, gereja Indonesia begitu. Iya, tapi juga dari denominasi itu sendiri. Sebetulnya ada pendeta namanya Alis Hermanus Rempangan. Beliau itu mendirikan menjadi pendeta lulusan sini, sekolah teologi sini. Ya. Itu mendapatkan support yang besar dari Presbyterian Church of America. Tapi pengikutnya Bu Alis Hermanus itu tidak banyak, kebanyakan gitu. Saya kurang tahu kenapa, ya, tapi banyak orang yang mendirikan sendiri lagi instead of berkumpul dengan Bu Alis. Jadi kita bisa bilang ini basically financial untuk membuat building ini, or izin atau apa sih? Financially, kebanyakan orang Kristen yang di sini ini Indonesia ya, itu buruh. Ya ada white collar, ada blue collar, tapi kebanyakan blue collar ya. Jadi mereka bukan business people, mereka tidak mampu. Seperti orang Korea itu, mungkin banyak orang Korea yang business people, tetapi juga dedikasinya untuk agamanya, untuk Kristennya, jadi kuat sekali. Ya bisa memberi maksimum contribution gitu. Ya, mereka bayangkan saja mereka membeli Holiday Inn di Flushing tuh yang buat perayaan Perwakren kemarin. Itu besar sekali. Nah, kita kalau perayaan Perwakren, Natalan Perwakren, kita menyewa mereka untuk satu malam itu. Ya. Jadi untuk membuat gereja sendiri saya kira perlu some business mind ya, bisa mengumpulkan, dan fundraising is not that easy, gampang-gampang angel gitu. Ya. Kristen Indonesia di New York khususnya, denominasi apa yang paling mayoritas ini, yang paling banyak nih? Sebenarnya hampir sama. Pantekosta itu banyak sekali. Mereka warganya banyak Katolik besar sekali. Protestan sedikit. Jadi ada lagi yang lebih tua dari kita adalah HKBP, itu jadi gereja Protestan Batak. Batak tuh lama, sebelum Indonesia merdeka sudah Di Indo. di sini. Di sini? Iya, sebelum Indonesia merdeka itu mereka sudah punya organisasi di sini. HKBP itu. Iya, Persatuan Bangsa Batak itu. Persatuan Bangsa Batak. PBB. Iya. Wow. Tahun 30-an berapa gitu. Dan gerejanya ada? Gerejanya ada di Manhattan. Dia punya gereja? Masih nebeng sama juga. Orang Amerika juga. So orang Indonesia, saya kurang tahu ya kenapa kita tidak bisa bersatu di dalam bisnis juga.
apakah kita ini tidak online bisnis atau bagaimana? Kalau ada orang yang siap untuk berdiskusi mengenai ini, is very important to talk about this sebenarnya. Ya, It's a good idea. Kembali lagi kepada pembicaraan pertama tadi, di samping Natal itu adalah persatuan. Itulah anunya, challenge-nya kali ya. Misalnya kita punya pengusaha yang besar, itu kita mestinya baik pemerintah maupun swasta kita dukung gitu loh. Sebab orang Indonesia yang di sini yang kaya banyak. Yang di Silicon Valley itu ada beberapa orang Indonesia yang mempunyai pegawai sampai 21.000 dan segala macam. Ada. Ini bagaimana bisa menarik orang itu untuk membuat suatu proyek yang bisa kita kerjakan bersama. Itulah diaspora sebetulnya. Kalau tadi kan bilang ini belum ada Gereja. belum bersatu, gereja ini belum iya. bersatu. Harapannya Bapak kira-kira apa dalam hal ini aja dulu nih? Seperti membuat Masjid Al-Hikmah. Saya melihat dari permulaan bagaimana usahanya. So I admire it. Mas Pram Sakirman, dulu Pak Tayyip Nafis, ada segala macam. Itu ada satu yang mempersatukan mereka. Ayo kita bikin ini. Tujuannya ini. Dan semua membantu. Semua setuju. Nah, kita perlu itu. Baik yang mampu atau tidak, semuanya setuju. Karena ada satu. Ini kita bikin tempat ibadah. Setelah ada Masjid Al-Hikmah, sekarang ada Pak Amir membuka. It's okay. Tapi Al-Hikmah is Masjid Indonesia. Umat Islam dulu juga berpikir begitu dengan masjid yang sekarang ada di 96 Street Third Avenue itu seluruh negara, terutama negara-negara Islam ya, bersatu untuk membuat masjid di New York. And look what happened. Sekarang Islam salah satu agama yang berkembang pesat di United States. So harus ada fokus. Pesannya Bapak kepada umat Kristen dunia ini? Pesan saya kepada teman-teman adalah marilah kita bersukaria memperingati Natal ini, tapi juga mengerti kenapa Natal ini terjadi, kenapa Yesus itu datang ke dunia, kenapa itulah tadi yang seperti saya katakan bahwa Yesus datang ke dunia untuk menolong, untuk menyelamatkan. Bagaimana menyelamatkannya? Supaya orang itu tidak bunuh-membunuh lagi. Marilah kita bahwa orang itu selalu berpusar kepada Yang Maha Kuasa. Apakah kemauan Yang Maha Kuasa? Itu harus kita dalami, yaitu untuk hidup bersama secara damai. Kasih mengasihi. Sebab Allah itu kasih. Menurut Kristen ya, Allah itu kasih. God is love. Itu saja. Jadi God is love. Let us do love. And nothing else. Kalau kita berpusat kepada Allah. Jadi mungkin ada pesan-pesan untuk saudara-saudara perantau yang ada di Amerika ini? Pesan untuk perantau Indonesia di Amerika ini adalah kita semua jauh dari, dan kita ini tetap bersaudara. Kita itu juga harus selalu hidup mewujudkan love tadi, kasih. Jadi kalau kita melihat saudara kita sama perantau membutuhkan sesuatu, kita harus siap
seperti Natal untuk membantu dan mendukung secara moral maupun material maupun apa saja segenap seikhlas dan segenap jiwa kita. Jadi karena Bapak Suko ini sudah harus pergi ke gereja karena mulai sekarang ini sudah sibuk sampai malam, sampai besok pagi mungkin udah tidak tidur ini kelihatannya nih Pak Suko ini. Ya, jadi kita harus kasih break dulu dia, nanti dia kembali mungkin setelah tahun baru insya Allah kalau sudah. insya Allah. Ya. Ya. Jadi Pak Suko, saya terima kasih banyak atas Terima kasih. kedatangannya. Again, Merry Christmas to you. Terima kasih telah memperhatikan dan menghargai atau menghormati kepercayaan kami. Terima kasih Pak Suko. Terima kasih. Thank you so much. Durajan cirialeku sing keruri hatiku ya baurewe matana ogi urun tupi usapa Indo ambo malepiku aja tak peturen marilah uri tuange nate